Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan melaksanakan kolaborasi dan inovasi untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampuh oleh Bapak Purbojati. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rodatu Zarun Terwazifa dari jurusan Sastra Inggris dengan NIM 005, dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Hairiza Saul Akna dari jurusan Sastra Inggris dengan NIM 018. Perkenalkan, saya Meliana Ikaraya dari jurusan PGSD dengan NIM 019. Perkenalkan, nama saya Jianur Fareza dari jurusan PGSD NIM 022. Perkenalkan, nama saya Eti Retno Hartati dari jurusan PGSD 2022A NIM 036. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pada kali ini. Pertama-tama saya izin menyampaikan isu atau masalah yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer ataupun jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya, melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban, lalu juga menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Terkait dengan masalah ini, kita akan mendiskusikan apa sih faktornya, apa dampaknya, dan bagaimana cara menanganinya. Pertama, mari kita tanya kepada pemateri pertama kita mengenai apa faktor dan dari terjadinya cybercrime. Kepada pembicara pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Ziva sebagai moderator. Faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama adalah adanya kerentanan pada sistem yang digunakan. Penyebab cybercrime pertama yang umum terjadi adalah adanya kerentanan atau kelemahan pada sistem yang Anda gunakan. Kerentanan keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberi cyberhacker sebuah akses yang mudah untuk dapat masuk ke dalam sistem. Yang kedua, kesalahan penggunaan atau human error. Human error juga menjadi salah satu penyebab cybercrime. Pengguna sering tidak aware dengan cybersecurity sehingga melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat sistem menjadi rentan untuk diretas. Contohnya seperti menggunakan kata sandi yang lemah, berbagi kredensial akun, mudah tertipu dengan phishing, membuat link yang mencurigakan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, cybersecurity yang lemah. Salah satu contoh cybercrime yang sering menyerang adalah infeksi malware, baik itu dalam bentuk ransomware, worm, trojan, atau yang lainnya. Cybersecurity yang lemah atau buruk akan membuat perangkat Anda menjadi mudah terinfeksi. Oleh karena itu, Anda perlu selalu untuk meningkatkan cybersecurity pada perangkat atau sistem yang Anda gunakan, seperti dengan rutin melakukan update software atau dengan menggunakan berbagai jenis antivirus atau anti-malware. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita. Dapat kita ketahui bahwa ada penyebab utama atau faktor utama dari terjadinya cybercrime ini adalah karena human error dan lemahnya cybersecurity. Kemudian mari kita tanyakan kepada pemateri kedua kita mengenai apa sih dampak yang diberikan dari adanya cybercrime. Kepada pembicara kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, dampak cybercrime di sini ada 2 subbab. Yang pertama, dampak atau hukuman bagi seseorang yang melakukan cybercrime, yaitu bila berbicara mengenai dampak sanksi pidana untuk pelaku cybercrime, tidak terlepas dari UU No 11 tahun 2008. Sudah disahkan sejak 21 April 2008.
cukup efektif menghukum orang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dapat melihat pasal 27 UU ITE bila ada orang dianggap melanggar kesusilaan pasal 45 ayat 1. Dia bisa dihukum selama mencapai 6 tahun penjara, tentunya ditambah dengan denda mencapai 1 miliar. Lalu hukuman pidana penjahat siber juga terlihat pada pasal 28 UU ITE ada kesengajaan, misalnya menyebarkan atau membagikan berita hoaks dan palsu tentu dapat menyesatkan karena bisa menyebabkan kerugian. Selanjutnya, dampak dari aktivitas penjahat cybercrime yang menargetkan komputer itu dapat menginfeksi perangkat dengan malware sehingga bisa merusak perangkat. Selain itu, malware juga digunakan untuk menghapus, mencuri data, atau bahkan menghentikan pengguna menggunakan website sehingga mencegah bisnis menghentikan layanan kepada pelanggan atau bisa disebut dengan serangan DOS. Serangan terhadap perusahaan juga mempengaruhi individu karena banyak dari mereka menyimpan data sensitif dan informasi pribadi dari pelanggan. Satu serangan malware, ransomware, ataupun DOS dapat membuat perusahaan gulung tikar. Nah, sekian itu dampak dari cybercrime. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua kita. Dari pembahasan yang diberikan bisa kita ketahui bahwa dampak dari cybercrime ini sangatlah buruk bagi para korban dan sangat merugikan mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh para korban ini? Langkah apa yang bisa mereka ambil? Bagaimana cara melaporkannya? Pertanyaan ini akan kita tanyakan kepada pemateri ketiga kita. Kepada pembicara ketiga, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Seringkali kita temui bahwa korban-korban dari kasus cybercrime ini tidak tahu cara melaporkannya dan di mana mereka bisa melaporkannya. Sehingga kasus cybercrime ini seringkali tidak dapat ditindaklanjuti secara baik. Oke, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara-cara dan di manakah kita bisa melaporkan kasus cybercrime. Yang pertama yaitu kita bisa melaporkan kepada pihak berwenang seperti polisi. Polisi adalah pihak yang sangat-sangat terjamin ya untuk melaporkan segala tindak kejahatan. Yang pertama, Anda bisa pergi ke polisi terdekat lalu masuk ke bagian SPKT yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, lalu membuat surat laporan. Sebelum membuat surat laporan dan datang ke kantor polisi, Anda harus menyiapkan bukti percakapan transaksi dengan pelaku hingga bukti transaksi finansial. Yang kedua yaitu membuat laporan di Lapor Go ID. Ini adalah situs resmi yang dikembangkan oleh pemerintah. Prosesnya yaitu selama 3-5 hari. Selanjutnya yaitu ada Kominfo Go ID. Ini adalah situs dari Kominfo sendiri dengan cara mengeklik menu aduan BRTI. Dari aduan BRTI ini hanya bisa melaporkan kasus-kasus penipuan melalui call spam ataupun chat spam. Selanjutnya yaitu bisa menghubungi call center atau OJK untuk melaporkan tindak penipuan seperti penipuan uang, keuangan, finansial seperti itu. Jadi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama secara offline yaitu melalui polisi dan secara online yaitu melalui Lapor Go ID, Kominfo dan juga Kominfo. Seperti itu, Kak Moderator, bisa diambil alih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga atas informasinya. Dari hal tersebut, para korban bisa tahu cara melaporkan kasus cybercrime. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai cara menangkal, mencegah, dan juga sekaligus mengajak masyarakat agar turut serta untuk menanggulangi kasus cybercrime. Untuk pertanyaan ini langsung saja kita tanyakan kepada pemateri keempat kita sekaligus pembicara terakhir kita pada kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Ziva. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tips atau cara apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime. Jadi terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime. Yang pertama, kita dapat melaporkan email atau situs web phishing atau palsu. Yang kedua, memastikan akun kita untuk memiliki kata sandi yang kuat, mengubahnya secara rutin dan tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk akun yang berbeda. Yang ketiga, kita dapat menggunakan antivirus yang memiliki fitur anti-malware dan anti-ransomware. Yang keempat, kita
rutin melakukan update sistem perangkat karena update perangkat secara berkala akan menambah pertahanan dari perangkat kita. Yang terakhir, kita dapat membuat cadangan data atau backup data di tempat yang aman seperti drive eksternal dengan kapasitas yang memadai dan tidak terhubung dengan jaringan atau komputer lain. Mari kita sama-sama sebarkan kewaspadaan akan bahaya cybercrime untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari pembahasan dan diskusi kita pada kali ini, kita telah tahu apa sih faktor dari cybercrime, apa dampaknya, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara melaporkannya. Namun juga tidak menutup celah atau kekurangan dari diskusi kita pada kali ini. Oleh karena itu, kami juga menginginkan adanya kritik dan saran dari pembahasan dan materi pembicaraan kita kali ini untuk dibahas lebih lanjut. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya atau pemateri kita pada kali ini telah memaparkan penjelasannya mengenai cybercrime. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.